Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Keuangan ingin sedikit menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami yaitu ada Atika Fatmawati, yang kedua ada Muhammad Hanif Faujan, yang ketiga ada Muhammad Rizky Zakaria, yang keempat ada Vina Nur Intan, dan yang terakhir ada saya sendiri, Zahra Fidara. Langsung saja akan dijelaskan oleh Atika. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari perusahaan harga karya prima industri. Perhitungan rasionya ada rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancarnya 103%, rasio cepatnya 65%, kemudian rasio leverage DAR 50%, DER 101%, rasio profitabilitas ROA 3%, ROE 5%, NPM 3%, rasio aktivitas TAT 0,84, ITR 6,56, rasio pasar EPS 0 rupiah, PER 4.929.535.300 rupiah, PBV 258.620.188 rupiah. Selanjutnya, laporan keuangan pada PT Impact Partama Industri 31 Desember 2020. Dengan perhitungan rasio, ada rasio likuiditas, ada rasio lancar dengan 207%, rasio cepat 108%, rasio leverage DAR 46%, DER 84%, rasio profitabilitas ROA-nya 4%, ROE 7%, NPM 6%, rasio aktivitas TAT 0,67, ITR 2,98, rasio pasar EPS 2,2, PER 59.753.57 rupiah, PBV 4.368.888 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Saya akan menjelaskan laporan keuangan PT Panca Budi Idaman. Perhitungan rasionya meliputi rasio likuiditas, rasio lancar 380%, rasio cepat 224%, rasio leverage meliputi DAR 20%, DER 26%, rasio profitabilitas meliputi ROA 15%, ROE 19%, NPM 10%, rasio aktivitas meliputi TAT 1,60, ITN 6,32, rasio pasar meliputi EPS 0 rupiah, PER 7.199.616.356.000 rupiah, PBV meliputi 1.396.966.836.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Zakaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rasio PT Indopoli. Ada rasio likuiditas, rasio lancar sebesar 130%, rasio cepat 100%, rasio leverage DAR 37%, dan DER-nya 59%, rasio probabilitas ROA-nya 4%, ROE-nya 7%, dan NPM-nya 6%. Rasio aktivitas TAT-nya 0,7%, dan ITR-nya 7,51%. Untuk rasio pasar, EPS-nya 0 rupiah, PER-nya sebesar 2.048.433.933.900
rupiah. PBV-nya 5.861.200.427 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan rasio PT Mega Lestari Epak Sonto Saraya. Rasio likuiditas, rasio lancar 99%, rasio cepat 71%, rasio leverage DAR 51%, DER 104%, rasio profitabilitas 1%, ROE 2%, NPM 3%, rasio aktivitas TAT 0,43, ITR 4,47, EPS rasio pasar EPS per Rp48, PER 200.922.340 rupiah. BP 2 juta ya? PR 2.922.340 rupiah. Dan yang terakhir PBP 2.587.296 rupiah. Selanjutnya ada analisis, kesimpulan, dan saran. Analisisnya akan dijelaskan oleh Vina. Analisisnya meliputi PT PBID mampu membayar utang jangka panjangnya sebesar 380% dari aset lancar yang dimiliki. PT PBID mampu membayar utang jangka pendeknya sebesar 224% menggunakan aktiva yang lebih mudah cair. PT EPAC memiliki aktiva perusahaan sebesar 51% yang dibiayai oleh utang. PT EPAC memiliki modal perusahaan sebesar 104% yang dibiayai oleh utang. PT PBID mampu memperoleh laba sebesar 15% dari aktiva yang digunakannya. PT PBID mampu menghasilkan laba sebesar 19% dari investasi pemegang saham. PT PBID memiliki keuntungan sebesar 10% dari penjualan yang diperoleh. PT PBID mampu memaksimalkan aset sebanyak 1,60 kali dalam menghasilkan penjualannya. PT IPOL mampu menjual sebanyak 7,51 kali dari persediaan yang dimiliki. PT EPAC sebesar Rp48 dari setiap jumlah lembaran saham yang sudah diedarkan. PT EPAC memiliki harga saham yang lebih murah dari industri lainnya sebesar Rp2.587.296. PT IPOL memiliki nilai keuntungan sebesar Rp5.861.202.427 dari saham yang dimilikinya. Berdasarkan hasil analitis di atas yang sudah dibacakan oleh Vina, berdasarkan rasio likuiditas, PT IMPC, PT PBID, PT IPOL dapat dikatakan mampu melunasi utang-utang perusahaannya dengan baik. Tetapi PT PBID memiliki rasio likuiditas yang tertinggi dari keempat industri lainnya. Sementara itu, PT AKPI dan PT EPAC kurang baik dalam melunasi utang-utangnya karena rasionya di bawah 100%. Berdasarkan rasio leverage, PT IMPC, PT PBID, dan PT IPOL dapat dikatakan baik, tetapi PT PBID memiliki utang yang lebih sedikit dari perusahaan yang lain. Sementara itu,
PT EPATCH dan PT AKPI cukup baik karena memiliki rasio yang cukup tinggi. Maka resiko gagal cukup tinggi. Berdasarkan rasio profitabilitas, PT PBID mampu memperoleh laba yang lebih tinggi dari keempat perusahaan lainnya. PT IMPC dan PT IPOL memiliki kemampuan menghasilkan laba yang sama. Sementara itu, PT AKPI dan PT EPATCH memiliki kemampuan memperoleh laba yang lebih sedikit. Berdasarkan rasio aktivitas, PT PBID memiliki rasio yang lebih tinggi menandakan perusahaan yang bersangkutan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk membeli barang dagangannya dan dapat menghindari pemborosan-pemborosan pada sumber daya perusahaannya apabila persediaan tersebut tidak terjual sesuai dengan harapan. Berdasarkan rasio pasar, PT EPATCH memiliki harga saham yang lebih murah dari perusahaan lainnya. Sementara itu, PT IPOL memiliki keuntungan terbesar dari perusahaan lainnya. Selanjutnya, saran. Yang lain dong, jangan gue. Yang lain dong, siapa kek? Gua. Cowoknya aja. Gua Tik. Siapa? Mau Iki apa gua? Terserah deh. Siapa aja? Udah gua aja. Yuk. Tik, nama gue salah, Tik. Lanjut ya. Ya. Berdasarkan selanjutnya berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari kelompok kami sebagai berikut. Meningkatkan posisi likuiditas perusahaan menjadi lebih baik dengan usaha menjaga agar hutang lancar yang dapat ditekan atau dikurangi dan berusaha untuk meningkatkan aktiva lancar perusahaan dengan cara mengurangi jumlah persediaan yang terlalu banyak dan mengurangi penggunaan uang kas agar dapat menjamin seluruh hutang lancar yang dimiliki perusahaan dengan baik dan juga lebih memperbesar nilai kas dan bank yang dimiliki oleh perusahaan. Meningkatkan posisi solvabilitas perusahaan dengan berusaha untuk mengurangi hutang perusahaan yang ada dan juga berusaha untuk meningkatkan modal kerja perusahaan dan laba yang diterima oleh perusahaan agar modal yang dimiliki perusahaan dapat menjamin hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Meningkatkan posisi profitabilitas perusahaan dari tahun ke tahun dengan cara meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan serta menekan atau mengurangi biaya-biaya produksi yang terlalu besar. Dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan modal yang diinvestasikan serta meningkatkan efektivitas dalam penggunaan modal yang diinvestasikannya. Meningkatkan posisi aktivitas perusahaan agar perputaran modal kerja, piutang, persediaan barang, dan aktiva lainnya yang dimiliki oleh perusahaan dapat lebih cepat dari tahun sebelumnya. Meningkatkan posisi pasar dengan cara menurunkan harga saham dan menaikkan laba per saham setiap tahunnya. Terima kasih. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.